Dan berikutnya kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dan di informasi yang pertama kita lihat ini datang dari kian panasnya situasi di Myanmar ya Sasa. Iya Iva, kalau kita lihat memang pasukan militer junta Myanmar ini kian mengganas kepada pengunjuk rasa dan juga masyarakat sipil anti kudeta dan ratusan nyawa pun ini bahkan dikabarkan telah melayang sejak protes terjadi. Ya betul, kita lihat di sini jadi Uni Eropa dan juga Amerika Serikat menjatuhkan sanksi Min Aung Hlaing dinilai bertanggung jawab terhadap rusaknya demokrasi dan juga supremasi hukum di Myanmar. Dan sanksi serupa juga dijatuhkan kepada 9 perwira militer senior lainnya serta Kepala Komisi Pemilihan Myanmar. Sementara Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Kepala Polisi Myanmar dan seorang komandan operasi khusus atas penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan meninggalnya demonstrasi kudeta. Iya, di informasi berikutnya kabar baik datang dari vaksin COVID-19 yaitu Sinovac BioNTech yang dikabarkan aman dan juga mampu ya digunakan untuk memicu respon kekebalan di antara anak-anak dan juga remaja. Ya, hal ini diungkapkan dari hasil awal uji coba tahap awal dan juga menengah dari perusahaan Sinovac. Mengutip Asia One, data berawal dari uji klinis tahap 1 dan 2 yang melibatkan lebih dari 500 orang berusia di antara 3 hingga 17 tahun yang menerima 2 suntikan vaksin dosis sedang ataupun juga rendah atau placebo. Peneliti perusahaan Cengkang menyatakan kalau reaksi yang muncul sangatlah ringan. Untuk anak-anak berusia 3 hingga 11 tahun, dosis yang lebih rendah dapat menyebabkan respons antibodi yang baik dan dosis sedang bekerja dengan baik untuk mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun. Nah, dari dalam negeri ada kabar terkini dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Luhut menyebutkan akan mendorong nih pendataan kabel bawah laut Indonesia. Ya betul sekali Sasa, dan bahkan ini kedepannya ya Luhut ingin agar fiber optik bawah laut yang menjadi urat nadi internet di Indonesia ini tidak lagi melewati Singapura, melainkan langsung terhubung nih dari Amerika Serikat langsung ke Indonesia. Wah, melalui Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang kebijakan alur pipa dan kabel bawah laut sudah disepakati peta yang menjadi acuan. Adapun disepakati ada 217 jalur koridor dan 219 beach manhole dan 4 lokasi landing station keluar masuk kabel di perairan Indonesia. Ya, kedepannya pemerintah ingin agar kabel optik langsung sampai ke Jakarta sebagai tujuan akhirnya. Sehingga akan membuat jalur ini lebih efisien dan tidak merugikan anggaran negara. Selama ini jaringan fiber optik bawah laut Indonesia dari Amerika Serikat ini memang harus melewati Singapura sebagai hub atau titik tumpunya ya dalam peta submarine cable map yang digunakan oleh Indonesia. Wah, kabar yang tidak kalah bikin happy nih, ini datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan kalau akan berlakukan ketentuan baru pajak penjualan barang mewah atau PPNBM mobil baru ini sampai kapasitas mesin 2.500 cc. Ya betul sekali Sasa. Jadi ini adalah perluasan ya dari aturan yang sebelumnya yang berlaku bagi kendaraan sampai dengan 1.500 cc. Dan ini akan dengan kandungan lokal ataupun juga TKDN minimal 70% adalah syarat yang harus dipenuhi. Saat ini aturan Menteri Keuangan yang tertuang dalam PMK tengah diproses oleh pemerintah. Rencananya aturan ini akan mulai berlaku pada April mendatang. Ya, kebijakan ini memang sudah diduga sebelumnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor roda 4 dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif PPNBM 0%. Dengan aturan ini, Toyota Fortuner dan juga Innova bisa mendapatkan insentif ini karena memiliki kandungan TKDN masing-masing 75 dan juga 85%.